Ya, dan untuk membahas seperti apa optimisme menghadapi tantangan perekonomian global, saat ini kami telah terhubung bersama dengan Tina Melina selaku Division Health Wealth Management BRI. Selamat pagi Bu Tina, apa kabar? Pagi. Baik, Terima alhamdulillah kasih sehat. waktunya untuk CNBC Indonesia. Ibu Tina, seperti apa pandangan Anda terkait dengan kondisi perekonomian global dan juga domestik saat ini? Karena tadi kita mendengarkan ya informasinya, bahkan dari Bank Indonesia sendiri juga sudah mengeluarkan istilah baru begitu setelah stagflasi yang sudah kita dengar dalam beberapa waktu ini, muncul lagi resflasi atau resesi dan juga inflasi begitu. Seperti apa kondisinya menurut pandangan Anda, Bu Tina? Ya, menurut pandangan kami sebenarnya memang kondisi ini adalah kondisi yang tidak terlalu menimbulkan sebuah pemikiran yang positif, tapi memang di antara kondisi-kondisi yang ada seperti inflasi, ancaman resesi dan ketidakpastian situasi geopolitik tentu akan mempengaruhi setiap keputusan individual atau perusahaan dalam menetapkan portofolio inflasinya. Tapi juga bahwa inflasi ini tinggi untuk Indonesia memang masih termasuk negara yang dengan inflasi yang rendah dibanding di pasar global. Tapi tentu ini juga akan memberikan dampak ya ke Indonesia. Salah satunya misalnya dengan suku bunga yang meningkat, nilai tukar juga melemah. Nah, ini juga akan tentunya mempengaruhi setiap keputusan-keputusan individu dalam mengelola portofolionya atau mengelola kekayaannya, sehingga tentu perlu strategi-strategi yang disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang akan dihadapi tahun ke depan ini. Oke, baik. Tadi menarik begitu terkait dengan poin artinya kondisi yang ada saat ini juga sedikit banyak mempengaruhi keputusan yang diambil oleh tiap-tiap individu untuk mengelola seperti apa portofolio dan juga kekayaannya. Nah, tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, Bu Tina, seperti apa tren bisnis wealth management di tengah kondisi perekonomian yang syarat sentimen eksternal saat ini? Ya, untuk tren pertumbuhan bisnis wealth management sendiri memang di 2 tahun terakhir dan termasuk masih di tahun ini juga masih terdapat pertumbuhan ya, masih ada optimisme di dalam bisnis ini karena memang bisnis ini menangani kebutuhan individual atau personal dalam mengelola aset-aset yang mereka miliki. Tentunya bisnis wealth management ini kan memang meliputi pengembangan aset, perlindungan aset, dan meneruskan aset dari nasabah atau individu ini, sehingga setiap kondisi apapun kegiatan ini memang terus harus dilakukan oleh seorang individu. Nah, dari BRI sendiri pertumbuhan bisnis wealth management ini masih menunjukkan angka-angka yang cukup membanggakan ya, artinya pertumbuhan nasabah kita bertumbuh 22,3% year on year, dan tentunya berdampak terhadap pertumbuhan aset under our management di atas 15,6% year on year. Nah, ini juga tentunya didorong oleh kesadaran masyarakat, kesadaran nasabah kita untuk terus melakukan strategi-strategi atau pemilihan-pemilihan produk yang ditujukan untuk memproteksi diri, keluarga, dan aset mereka. Dan ini juga melihat keragaman produk yang mereka pilih, advice yang mereka terima dari our tim kita. Nah, ini juga menimbulkan kepercayaan dan mereka terus menumbuhkan asetnya, dan ini menunjukkan pertumbuhan bisnis wealth management masih ada optimisme di sini karena memang mengelola keuangan itu adalah bisa dibilang sebuah kebutuhan ya, sehingga selalu ada kebutuhan itu. Kalau ada kebutuhan tentu selalu ada bisnis di dalam situ. Oke, baik Bu Tina. Nah, tadi terkait dengan poin artinya strateginya juga perlu diatur begitu dalam kondisi saat ini, dan artinya untuk mengatur atau membuat strategi ini tentu kita harus memahami seperti apa tantangan-tantangan yang ada saat ini. Nah, sebetulnya seperti apa tantangan bisnis wealth management dalam kondisi perekonomian yang ada saat ini? Ya, tentunya kondisi perekonomian saat ini menimbulkan hal-hal yang kita anggap sebagai tantangan yang harus segera kita jawab dengan advice yang lebih membumi dan
kekinian ya. Tentu dengan kondisi resesi ini, global economic recession, tentu tingkat personal saving akan sedikit menurun karena pasti akan digunakan untuk kebutuhan kesehariannya, dan suku bunga juga akan terus meningkat, tentu ini memberikan dampak terhadap instrumen-instrumen atau portofolio yang dimiliki, sehingga dia harus mereportofolio kembali atau memilih produk-produk yang berkesesuaian atau memilih produk yang justru memanfaatkan momen kenaikan suku bunga ini, itu juga bisa menjadi suatu strategi baru dari investor. Nah, Indonesia sendiri sudah banyak perkembangan di mana semakin intensif persaingan karena tidak hanya dengan konvensional model, digital juga semakin masih pertumbuhannya, sehingga dalam nasabah atau individual ini melakukan reportofolio juga tentu akan dipengaruhi oleh pemilihan-pemilihan yang instrumen yang ada di digital platform. Dan dilihat dari masyarakat, perilaku masyarakat sendiri, rasanya sudah mulai timbul tren-tren baru, misalnya kayak berinvestasi itu adalah bentuk baru menabung. Terus dengan didorong dengan kemarin adanya pandemi, kesadaran untuk memiliki asuransi misalnya itu menjadi suatu kebutuhan, sehingga mereka menyadari bahwa setiap individu harus menyiapkan proteksi untuk dirinya, untuk keluarganya, dan tingkat kesadaran keuangan juga di generasi muda semakin meningkat, dan ya tadi didorong dengan ketersediaan instrumen-instrumen ini dan digital platform yang juga turut membantu meningkatkan literasi, sehingga mereka bisa semakin langsung memiliki experience untuk memiliki portofolio investasi, mulai dari yang paling simple sampai yang mungkin cukup advance instrumen investasinya. Oke, baik, menarik Ibu Tina tadi seperti apa artinya meskipun kondisinya cukup menantang tapi di satu sisi juga terkait dengan literasi finansial di tanah air yang juga meningkat, ini juga bisa menjadi satu peluang tentunya ya untuk wealth management dari BRI sendiri. Nah, kemudian tadi terkait dengan strategi sempat dijelaskan sedikit begitu seperti apa strateginya. Nah, tapi di satu sisi kalau kita lihat kondisinya kan tidak serta-merta akan berakhir dalam waktu cepat begitu ya, kondisi yang penuh tantangan ini. Tapi di satu sisi juga berkali-kali disebutkan bahkan akan berlangsung hingga tahun 2023. Nah, kalau kita lihat strateginya dari jangka cukup menengah panjang begitu ya hingga di tahun depan, seperti apa strategi bisnis dari Wealth Management BRI? Ya, tentunya strategi bisnis dari Wealth Management BRI harus mengikuti tren dan menyusun kesiapan untuk menghadapi kondisi di masa depan juga, gitu ya. Nah, misalnya kita juga harus mulai memikirkan untuk memberikan financial advisory melalui digital platform, memberikan layanan itu secara holistik gitu ya, dan menyiapkan semua instrumen atau kebutuhan keuangan nasabah itu dalam satu kesatuan. Dalam satu, misalnya kita punya BRIMO, BRI punya BRIMO yang merupakan super apps di mana kita juga bisa menggunakan digital platform tersebut untuk melakukan perencanaan keuangan, dan apabila sudah ditahu perencanaan keuangannya akan seperti apa, instrumen yang dipilihnya pun tersedia dan bisa diakses dan dibeli melalui digital. Tentunya untuk bisa melakukan eksekusi itu, masyarakat atau nasabah kita perlu tingkatkan literasinya. Jadi massive literation, massive campaign untuk produk-produk wealth management juga menjadi strategi yang harus kita eksekusi dan kita persiapkan dengan sangat konkret dan sangat komplit gitu ya, sehingga nasabah juga memiliki pemahaman yang terus meningkat dan dia pada saat mengambil keputusan sudah dibekali dengan informasi-informasi yang valid. Nah, tentunya untuk produk juga kita tahu bahwa belum tentu advance atau sophisticated produk itu memenuhi kebutuhan seluruh nasabah dalam pengelolaan kekayaannya, sehingga kita menyiapkan keragaman produk dari yang cukup sophisticated sampai dengan produk yang simple, low risk, dan easy to access. Semua orang bisa
memiliki produk-produk investasi atau produk-produk wealth management. Karena untuk BRI sendiri, wealth management-nya memang mengusung suatu proposition bahwa BRI wealth management is wealth management for all. Jadi untuk semua segmen kita berikan kita deliver semua jasa advisory terkait dalam pengelolaan kekayaannya atau perencanaan keuangannya. Seperti itu. Oke, baik. Tadi kurang lebih juga strategi untuk investasinya begitu ya, seperti apa di tengah kondisi saat ini. Nah, tapi mungkin sedikit boleh kita perdalam begitu terkait dengan strategi investasi ini sendiri. Mungkin rahasia ataupun juga racikan dari BRI Wealth Management sendiri di tengah kondisi saat ini untuk meracik portofolio tentunya dan juga memberikan rekomendasi kepada nasabah ataupun juga klien seperti apa? Iya, kita selalu mengambil prinsip bahwa setiap racikan portofolio nasabah itu pasti harus disesuaikan dengan tujuan nasabah dalam mencapai ujung inti dari dia berinvestasi atau mengelola kekayaannya itu apa. Nah, tentu untuk itu kita bisa memberikan banyak offering, tapi basically semua harus memiliki misalnya dana darurat. Kita harus memastikan nasabah juga memiliki portofolio untuk jangka menengah dan memiliki portofolio untuk jangka panjang. Sehingga apapun kondisinya, misalnya kita menyarankan reksadana saham, kalau memang peruntukannya untuk jangka menengah dan panjang, rasanya masih ada optimisme di situ akan menumbuhkan portofolionya bahkan di atas inflasi. Sehingga pemilihan portofolio nasabah itu memang banyak variasinya, tetapi basic needs harus tetap kita saja seperti harus ada likuiditas yang terjaga, harus menempatkan dalam bentuk dana darurat dalam instrumen-instrumen yang relatif liquid, misalnya reksadana pasar uang, tabungan, deposito jangka-jangka tertentu. Nah itu tentu harus disiapkan apalagi dalam menghadapi kondisi resesi, dana darurat ini menjadi sangat penting. Tetapi kita juga tidak melupakan bahwa setiap individu ini pasti punya tujuan keuangan yang jangka menengah, misalnya untuk nanti pembeli misalnya untuk menyiapkan dana pendidikan anak-anaknya, menyiapkan dana kesehatan untuk di masa pensiun misalnya seperti itu juga kita plot-plotkan dan kita berikan pilihan, bisa melalui fixed income produk, bisa juga sebagian portofolionya di equity, tetapi equity-nya tentu kita suggest untuk equity yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang blue chip atau yang punya fundamental cukup kuat dalam menghadapi kondisi resesi atau kondisi-kondisi yang mungkin cukup volatile ke depan. Tentunya untuk beberapa nasabah ingin mencoba berinvestasi di properti mungkin atau juga di komoditas, itu juga tetap kita rekomendasikan, tapi dengan karena kan memang kita juga ada kepemilikan rumah atau untuk itu kita suggest dengan kita advice dengan pemilihan lokasi harus baik, bagaimana dia mengelola properti asetnya untuk misalnya menjelang masa pensiun dia harus sedikit melikuidkan aset-aset dan fixnya seperti itu. Jadi memang pemilihan investasi harus disesuaikan dengan satu tujuan keuangannya, profil dari investor atau individual klien kita, dan juga kita selalu bilang bahwa kita jangan menempatkan di satu instrumen saja, tetapi harus di berbagai instrumen sehingga bisa membantu ya nasabah untuk mengelola risiko dari investasinya. Jadi don't put your egg in one basket, itu selalu basic, tetapi selalu kita ingatkan seperti itu. Oke, baik.